Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pakai mic aja. Barangkali nggak enak suaranya. Cek, cek. Enak ini. Enak pakai ini gitu. Ngadepnya ke sini, tapi nggak apa-apa. Soalnya pendek sih. Oh ya udah. Saya set up lagi dulu ininya. Itu nih. Oke. Barangkali nggak kedengeran gitu maksudnya. Kedengeran nggak? Kalau saya nggak pakai mic kedengeran? Oh ya udah nggak usah aja ya. Oke. Di sini mohon maaf ya teman-teman rekan sejawat semua. Saya berdiri di depan bukan bermaksud menjadi guru atau menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya di sini hanya membagikan atau sharing dan pengen berdiskusi lah istilahnya ya sama Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan apa yang sudah saya alami selama mengikuti CGP kurang lebih 2,5 bulan atau 3 bulan ya, udah berjalan saya itu. Jadi kurang lebih ilmu yang saya dapatkan selama CGP saya ingin membagikan sekarang itu kepada Bapak Ibu sekalian, yang merupakan salah satu tugas saya juga sebenarnya, bukan hanya berbagi, yang memang tugasnya untuk membagikan gitu di CGP ini. Jadi di CGP ini memang yang harus kita lakukan itu pertama kita yaitu sesuai dengan apa ya disebutnya moto ya, moto dari guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi selain kita bergerak, kita juga harus bisa menggerakkan lingkungan kita ataupun di mana kita berada. Nah, ini salah satu hal kecil ya boleh dibilang yang saya lakukan. Mudah-mudahan barangkali setelah saya dari sini Bapak Ibu sekalian ada yang tergerak juga dan ikut bergerak dan bisa menggerakkan juga yang lainnya begitu. Jadi kita sama-sama gerak, kita gerak-gerak gitu ya. Nah, santai aja kan ya. Nah, kurang lebih yang akan saya bahas atau akan saya sampaikan saat ini tuh ada 5 poin. Pertama itu mulai dari filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi pembelajaran yang diprakarsa oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Kemudian juga ada yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian ada yang disebut dengan nilai kebijakan universal. Nah, yang bagian menarik yang saya pelajari itu adalah di bagian hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Nanti kita sama-sama diskusi juga. Itu kalau menurut saya itu hal yang saya menarik selama perjalanan saya 3 bulan ini di bagian situ yang paling menarik. Kemudian terakhir adalah restitusi. Jadi kurang lebih 5 materi ini yang akan saya sampaikan. Walaupun ini berbentuk diskusi, tapi tidak perlu, kalau misalkan ada yang ingin tanyakan boleh Bapak Ibu misalkan mengajukan tangan atau gimana juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu nunggu instruksi saya, nggak apa-apa kalau ada yang ditanyakan ya. Jadi tidak hanya satu hal dari saya saja. Nah, pertama mengenai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yang saya dapatkan, bukan saya dapatkan, saya awali dari pembelajaran itu, kita itu mungkin dengan guru sejarah lebih memahami dari saya. Kalau pada zaman kolonial itu pembelajaran itu atau belajar itu hanya eksplisit atau hanya ditujukan untuk golongan tertentu, hanya golongan yang diperuntukkan untuk bekerja nanti itu di pemerintahan dan juga bekerja di bidang-bidang yang lain yang dikhususkan ya kalau lebih. Nah, itu juga yang saya dapatkan juga begitu, sama ternyata di buku itu saya diajarkan bahwa pada mulanya pada zaman kolonial itu kita itu di bangsa Indonesia itu bahwa pembelajaran itu sangat eksplisit, yaitu itu ditujukan hanya untuk golongan tertentu. Sementara kalau kita bandingkan dengan saat ini, dengan masa ini, pembelajaran itu sudah sangat universal. Asalkan kita yang paling mudah ya sekarang itu biasanya HP. Asalkan kita punya HP, kita tuh bisa belajar saat ini. Asalkan kita punya internet, kita tuh bisa belajar saat ini. Asalkan kita punya semangat, kita tuh bisa belajar saat ini. Nah, kalau orang zaman dulu kan ya, kalau kita lihat kan, zaman kolonial tuh punya semangat aja nggak cukup. Dari dulu punya HP. Ah iya, dulu nggak ada HP ya. Nah, kalau zaman dulu kan kalau punya semangat, tetap ada larangannya, tidak boleh untuk belajar. Kalau sekarang udah nggak ada larangan, udah nggak ada batasan. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi kalau perbedaan pembelajaran saat lalu dan saat ini, kalau saat ini sudah sangat universal. Belajar itu udah nggak terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu, dan juga nggak terbatas oleh, udah nggak ada batasnya lah kalau saat ini belajar itu. Berbeda dengan saat itu. Nah, itu permulaan awal dari apa yang saya pelajari di CGP itu.
Jadi saat ini kalau kita lihat murid kita itu ya kurang lebih mungkin terkadang kita lihat murid kita tuh lebih maju daripada kita saat lalu gitu. Kalau lalu kita di usia segitu kira-kira baru segini nih. Kalau kita lihat murid kita udah sampai semana gitu. Nah karena universal itu. Bisa jadi kita di rumah terbatas aksesnya, sekarang murid sudah bebas, jadi sangat jauh. Nah kemudian terkait dengan itu sebenarnya Ki Dewan itu memberikan atau menjelaskan kalau tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat si anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya tujuan dari belajar menurut Ki Dewan itu bukan untuk menjadi apa atau menjadi siapa, tapi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Udah cuma dua itu. Asal selamat dan bahagia. Kalau kalau apa singkatnya mah, selamat dan bahagia. Belajar itu adalah seperti itu. Yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada dua posisian yang diambil oleh Ki Dewan, yaitu kita sebagai manusia dan kita sebagai masyarakat. Kita sebagai individu artinya kan kita sebagai makhluk sosial juga. Jadi dulu cuma dua itu. Sebenarnya sederhananya untuk belajar itu. Jadi kalau ada yang belajar tujuan itu sebenarnya ya sederhana. Kita itu belajar supaya kita bisa selamat pertama, kemudian kita bahagia. Kita mulai dari situ menurut Ki Dewan itu. Nah selanjutnya juga dalam belajar itu menurut Ki Dewan itu kita itu menuntun. Jadi kita menuntun para murid untuk menumbuhkan kodrat murid itu sendiri. Nah kata Ki Dewan sebagai guru, kita kan di sini sebagai guru yang kita berkumpul, kita itu guru itu adalah ibarat kata seorang petani. Kalau kata Ki Dewan atau tukang kebun. Jadi kita itu di ibarat kata sebagai petaninya dan muridnya itu adalah sebagai bibitnya. Jadi sesuai dengan yang sudah kita disebutkan tadi kata Bu Huda bahwa murid itu spesial, ya murid itu benar-benar sebuah bibit. Bibit itu spesial. Kadang ada bibit yang unggulan, kadang ada bibit yang biasa, kadang ada bibit yang sangat biasa. Gak ada bibit yang jelek, ada yang sangat biasa ya. Nah murid juga sama, mungkin ada yang terasa unggul, terasa ya, bukan berarti unggul sebenarnya. Ada yang terasa biasa, ada yang terasa ya sangat biasa. Padahal itu hanya rasa. Sebenarnya mungkin dalam versinya murid itu sebenarnya itu ya biasa sebenarnya, tapi terasa oleh kita biasa. Nah menurut Ki Dewan itu di ibarat katanya kita tuh petaninya, siswa itu adalah bibitnya. Mungkin kita udah sering dengar juga, banyak disampaikan juga salah satunya oleh kepala sekolah kita Pak Sulin, bahwa kalau kita punya murid yang berbibit, ibarat kata bibit yang biasa aja, ibaratnya gaya tape jadi mau singkongnya jelek juga, kalau laginya bagus, kalau kita memperhatikan dan lain-lain bakal jadi tape yang bagus. Tapi kalaupun singkongnya bagus, kalau misalkan kita kurang memperhatikan, laginya jelek dan lain-lain, tapenya nggak bakal bagus. Sama, ibarat kata PDW juga sama sebagai petani. Kalau kita punya bibit jagung yang bagus, kemudian kita kasih pupuk yang bagus, kita perhatikan, kita siram setiap hari, kemudian juga kita rawat setiap hari, itu bakal bisa tumbuh dengan baik. Walaupun dari bibit yang biasa. Apalagi kalau bibit yang bagus. Nah sebaliknya, kalau kita punya bibit yang bagus, kalau kita nggak perhatikan, kalau kita misalkan tidak rawat, kita tidak pupuk, kita tidak sirami, maka tidak akan dengan tumbuh dengan baik. Apalagi bibit yang biasa. Nah begitu kurang lebih berjalannya. Jadi menurut Ki Dewan filosofinya bahwa setiap murid itu punya keunikan tersendiri tadi, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan. Kita harus punya treatment tersendiri, kita harus punya metode tersendiri, kita harus bisa menyesuaikan sebagai guru. Jadi bukan murid yang menyesuaikan kita, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Kira-kira murid yang begini itu, berarti harus bagaimana kita merawatnya. Murid yang begini, kita harus bagaimana menindak atau menindaklanjutinya. Nah kemudian Ki Dewan juga mengingatkan kita bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat. Ada dua kodrat yang disampaikan Ki Dewan itu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman disebutnya itu. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali sudah pernah mendengar kalau kodrat alam itu, yang dimaksud kodrat alam adalah kodrat si murid sesuai dengan lingkungan atau sesuai dengan komposisiannya. Ibarat kata kalau kita di dalam layu, maka pendidikan yang harus disampaikan kepada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan anak kira-kira ketika menjadi masyarakat atau menjadi hidup di masyarakat di sini. Nah itu menurut kodrat alam. Jadi kita sesuaikan antara pendidikan anak dengan kebutuhan
di masyarakatnya atau kebutuhan di lingkungannya. Kalau kodrat zaman berarti kita menuntut atau menuntun anak atau menuntun siswa itu sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi zaman. Kompetensi abad 21 contohnya apa? Teknologi. Mau tidak mau dalam berbagai hal semua itu serba teknologi. Nah, mau tidak mau juga kita harus bisa menuntun anak sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan. Kalau dulu misalkan belajar itu sebatas yang menulis, mungkin sekarang harus lebih dari menulis. Kadang buat video, kadang juga membuat sesuatu yang lebih digital. Nah, itu karena sesuai dengan zamannya. Nah, itu menurut kejadian Toha. Jadi belajar dari berangkat dari situ. Kita itu harus menyesuaikan pendidikan itu berdasarkan alam dan zaman. Alam itu berarti lingkungan kita, zaman itu berarti dengan keadaan. Nah, sehingga dari berbagai hal yang tadi kita berangkat, kita coba atau saya coba telaah. Pertama itu jadi pendidikan itu sebenarnya menuntun anak itu menjadi versi terbaik dirinya. Bukan menjadi siapa dia, bukan menjadi apa dia, tapi menjadi versi dia yang paling baik itu yang mana sih. Mungkin si anak yang punya bakat musik nggak akan bisa menjadi petinju. Ibarat kata kalau ada orang yang bilang kalau Muhammad Ali diajarin main piano kayaknya nggak mungkin bisa jadi juara piano ya gitu. Ataupun misalkan kalau dulu misalkan Maradona diajarkan untuk bermain biola, mungkin sampai sekarang nggak akan ada yang mengenalnya. Nah, itu mungkin versi terbaiknya. Setiap anak punya versi terbaik masing-masing. Kemudian juga pendidik itu bagaikan petani, dan peserta didik itu bagaikan sebuah bibit yang ditanam. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana bibit yang seperti ini, bagaimana yang harus kita bisa lakukan, apa pupuk yang pas, apa sikap yang pas, bagaimana kita menyalinnya. Nah, itu adalah petani yang baik. Kemudian juga pendidiknya juga hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Yang lebih filosofi pelajar Dewanto adalah seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan sebagai guru, tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan alam dan keadaan zaman juga, dan juga menyesuaikan dengan keadaan murid juga. Jadi kalau bisa dibilang mungkin itu tuntutan untuk kita sebagai guru, kita harus bisa menyesuaikan dengan siswa, bukan siswa yang menyesuaikan dengan kita. Nah, dari situ berangkatlah yang saya dapatkan itu adalah yang kedua tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Berangkat dari tadi filosofi pelajaran yang sudah pelajari, manusia itu sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan itu hanya 5 ternyata yang saya pelajari itu. Kebutuhan dasar manusia itu cuma ada 5. Kalau ada yang lebih dari 5 ini mungkin berarti kebutuhan yang tidak dasar, atau bukan kebutuhan yang paling mendasar, atau kebutuhan yang paling dibutuhkan. Nah, yang 5 itu adalah yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi sebagai manusia sudah pasti tentu kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang paling pertama atau yang paling utama, karena sebagai manusia sudah insting kita secara psikologis, ada yang psikologis juga. Kalau kita itu untuk bertahan hidup kita butuh makan, kita butuh kesehatan. Makanya untuk bertahan hidup kita bisa dapatkan dengan makan, bisa dengan olahraga juga, ataupun dengan hal lainnya. Itu sudah menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini termasuk kebutuhan yang kita diterima dalam kelompok. Jadi sebagai makhluk manusia itu sebagai makhluk sosial, tentunya kita bukan kita dibutuhkan, tapi kita membutuhkan untuk ada yang menerima kita, untuk ada kelompok yang menerima kita, kelompok yang sesuai dengan kita, kelompok dengan yang pas dengan kita juga. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan juga yang mendasar. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia sebenarnya, tapi mungkin dengan kadar porsi yang berbeda. Ada yang butuh banyak, ada yang butuh sebatas secukupnya saja, mungkin itu. Tapi semua manusia sesungguhnya butuh atas kekuasaan dan penguasaan. Nah, kekuasaan dan penguasaan itu salah satunya juga dengan keinginan untuk dianggap, kebanggaan diri, itu juga penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, mungkin semua manusia itu ya, merasa ingin bebas, merasa ingin tidak ada batasan, merasa ingin tidak terbatasi. Itu salah satu kebutuhan paling mendasar juga sebagai manusia. Memang kita butuh akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah 5 kebutuhan. Kenapa di CGP ini dipelajari tentang 5 kebutuhan dasar? Ternyata sebagai seorang guru, kita melihat siswa itu, sebenarnya setiap siswa yang mungkin memiliki masalah dalam hidupnya, itu sebenarnya tidak
terpenuhi atau siswa tersebut tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini sebenarnya. Jadi menurut teori itu bahwa siswa yang mungkin memiliki masalah dalam pembelajarannya, kehidupannya, ataupun dalam situasi di sekolah ataupun di rumahnya, sebenarnya siswa tersebut tidak jauh atau bukan tidak jauh, memang tidak terbutuhi salah satu atau bukan hanya salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Jadi hanya 5 kebutuhan dasar sebenarnya harus terpenuhi. Nanti kalau sudah terpenuhi, mungkin siswa akan kembali pada jalurnya. Di CKD itu dipelajari seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari situ, dari 5 kebutuhan dasar tadi, sebenarnya dari 5 kebutuhan dasar tadi itu tujuannya kita itu sebagai manusia diajarkan bahwa kita itu punya nilai-nilai kebijakan. Setiap manusia itu pasti mempunyai nilai kebijakan. Maka dari itu yang diajarkan kepada saya, selama yang kita hadapi adalah anak manusia, ya yang kita hadapi pasti anak manusia kan ya? Ada yang hadapi anak manusia nggak? Enggak kan? Pasti anak manusia. Nah, selama yang dihadapi anak manusia, maka pasti masih punya nilai kebijakan. Itu yang diajarkan. Jadi entah sekecil apapun pasti masih ada nilai kebijakannya. Mungkin tarafnya saja, ada yang sangat kecil, ada yang kecil sekali, ada yang mungkin tipis sekali. Nah, tugas kita itu bagaimana memunculkan atau mengembalikan atau meningkatkan nilai kebijakan itu. Nah, nilai kebijakan universal itu sebenarnya tidak dibatasi oleh apapun, karena universal. Kita tidak melihat dari agama, dari suku, dari ras. Nilai kebijakan ini adalah kebijakan yang memang diterima secara umum, bahwa itu adalah nilai yang memang nilai kebaikan, nilai yang baik. Contohnya disiplin, atau bukan disiplin, tepat waktu. Itu adalah universal. Kita nggak melihat agama, suku, ras, bahwa tepat waktu adalah hal yang baik. Nah, itu salah satu nilai yang universal, kebijakan universal, atau nilai kebaikan yang universal. Jadi kita tanpa memandang apapun, tanpa melihat apapun, itu sudah pasti nilai yang kita sepakat bahwa itu adalah nilai yang baik. Gitu. Itu nilai kebijakan universal. Nah, nilai kebijakan ini juga kita gunakan untuk apa? Untuk kita timbulkan atau untuk kita kebalkan di siswa. Jadi siswa itu sesuai yang tadi kita pahami atau kita sepakati juga, yang kita butuhkan adalah pendidikan secara karakter. Nah, karakter itu adalah seperti apa? Yaitu karakter yang bijak. Bijak secara universal itu sendiri. Jadi bijak bukan menurut nilainya, tapi bijak secara umum, secara kemasyarakatan, secara semua orang bisa terima kebijakannya. Nah, untuk kita bisa mempertebal, kalau ini tips yang disampaikan pada saya untuk kita. Jadi kita sebagai manusia juga kan belajar, bukan kita sebagai guru juga kita belajar sebenarnya yang diajarkan tuh. Karena kita belajar sepanjang hayat. Maka untuk bisa mempertebal nilai kebijakan kita, ada 5 tips yang diberikan pada saya, yang mungkin akan saya bagikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu kita harus fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita bukan berarti kita melupakan masa lalu, tapi kita fokus pada saat ini. Kita boleh menggunakan masa atau menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran, tapi kita bukan fokus pada masa lalunya. Kita bukan pada fokus menuju masa lalunya, tapi kita fokus bagaimana di masa ininya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menghindari 7 kebiasaan buruk yang mengganggu relasi dengan orang lain atau hubungan dengan orang lain. 7 kebiasaan itu apa saja? Pertama, mengkritik. Kedua, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap. Menyuap itu termasuk memberikan penghargaan, itu termasuk suap sebenarnya. Kemudian juga tujuannya tapi memberikan penghargaan untuk mengendalikan orang lain, nah itu menyuap. Nah, itu 7 kebiasaan yang sebaiknya kita harus sudah mulai hindarkan atau sudah mulai kita hindari. Tapi mungkin yang memang seperti mengkritik itu salah satunya mungkin tujuannya ya. Kalau kritik itu tujuan jelas, ya menurut saya tidak harus kita hindari. Mungkin mengkritik dengan tidak jelas yang harus kita hindari. Tapi selama kritik kita tujuan untuk menyampaikan apa yang kurang dan supaya bisa jadi introspeksi, mungkin itu bisa kita jadikan bahan kritik ya tidak masalah kalau menurut saya. Tapi masuk di sini kan mengurangi itu sesuatu yang mungkin kritik itu kira-kira tidak bermuara jelasnya, tidak ada tujuan yang jelasnya, ya kita hindari saja gitu. Itu 7 hal yang harus kita hindari. Nah, kemudian ada 7 hal juga yang harus kita mulai laksanakan, yaitu kebiasaan untuk mempedulikan orang lain. Yang pertama itu adalah mendukung, kedua mendorong, ketiga mendengarkan, keempat menerima, kemudian mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan.
Nah, itu 7 nilai yang harus mulai kita, kalau bisa kita laksanakan. Termasuk yang tadi menegosiasikan perbedaan. Rata-rata kita itu biasanya kan selalu mencari perbedaan. Nah, mulai kalau bisa saya itu diajarkan itu bahwa kita jangan mencari perbedaan, tapi kita harus bisa menegosiasikan. Kita harus bisa bernegosiasi dengan perbedaan itu sendiri. Kita harus bisa menerima bahwa ya kita memang berbeda. Nggak ada salahnya kok berbeda itu. Kemudian yang keempat adalah menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Jadi kita tidak boleh banyak alasan untuk membangun relasi. Yang terakhir adalah yang paling utama, yaitu bersabar. Nah, itu 5 kebiasaan yang bisa kita pedalkan untuk kita menjadi, atau untuk lebih, kalau saya itu diajarkan, ini juga mohon maaf, bukan kembali saya katakan bahwa bukan saya menggurui, saya hanya menyampaikan kembali bahwa 5 kebiasaan ini mudah-mudahan bisa menebalkan atau bisa meningkatkan nilai kebijakan universal pada diri kita, atau mungkin kita bisa sampaikan lagi pada mulut kita untuk dilaksanakan oleh mulut kita supaya bisa menebalkan nilai kebijakan atau kebijaksanaan pada mulut kita juga, begitu kurang lebih. Jadi itu tips, hanya tips saja. Nah, tujuan dari itu semua sebenarnya berangkat dari nilai kebijakan dan juga tips-tips yang tadi ada yang dimaksud dengan, kalau Ki Hajar Dewantara itu menyebutnya adalah manusia merdeka. Tujuan pembelajaran itu adalah menciptakan manusia merdeka. Kalau dikatakan merdeka itu seperti apa, tadi mungkin sudah sedikit disinggung Bu Pelangi, bahwa merdeka itu adalah manusia yang terbebas, pertama terbebas dulu dari orang lain atau dari perintah lain. Itu yang pertama. Tapi ternyata ada yang lebih penting. Selain kita terbebas dari orang lain, kita juga harus cakap mengatur diri kita sendiri. Jadi bukan cuma orang lain ternyata yang, ibarat kata kalau kita mengatakan Indonesia merdeka itu bukan hanya lepas dari penjajah, tapi Indonesia juga harus bisa mengatur negaranya sendiri. Itulah baru dikatakan merdeka. Nah, sama seperti kita juga. Kalau kita belum bisa mengatur diri kita, maka kita belum bisa dikatakan merdeka. Apalagi kita bisa mengatur orang lain. Maka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, setiap individu pertama harus bisa tadi terbebas dari orang lain, kemudian harus bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, dari itu semua itu ada yang disebut dengan ilusi kontrol disebutnya. Ilusi kontrol itu adalah yang pertama itu, satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, terkadang kalau kita rasakan itu kita dikendalikan oleh orang lain, padahal sebenarnya yang mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Walaupun mungkin ada paksaan, ada rayuan, ada bujukan, bahkan ada mungkin marah dari orang lain, tapi sebenarnya tetap yang punya kontrol adalah diri kita sendiri. Yang kedua, yang kita bisa berikan pada orang lain adalah informasi, hanya berupa informasi. Sekalipun kita memerintah, sekalipun kita menyuruh, sekalipun kita ibarat kata meneriaki sampai apa, itu hanya sebuah informasi sebenarnya. Kita tidak mengendalikan, kita hanya memberikan informasi. Tetap orang itu yang punya kendali pada dirinya sendiri. Kemudian semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi atau hubungan. Kemudian masalah relasi juga selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kemudian juga kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realita. Jadi untuk memuaskan diri kita, kadang kita itu hanya memenuhi atau mencukupi gambarannya saja, yang kita anggap bahwa itulah realitanya. Dan juga nilai-nilai yang lainnya, kalau lebih ada banyak, ada 10 yang kalau kita bahas atau saya sampaikan, nanti mungkin bisa dilihat atau bisa saya bagikan juga kalau terkait. Itu nanti yang dimunculkan adalah apa? Yang dimunculkan adalah ini. Menurut psikiater, jadi yang didasari oleh psikiater dan pendidik yang bernama William Glasser, yang menyebutkan ada yang disebut dengan control theory, yang kemudian saat ini itu dinamakan dengan choice theory. Nah, yang disampaikan itu apa? Yaitu berupa miskonsepsi yang tadi saya bilang, ilusi tentang kontrol. Yang pertama, kita sebagai guru itu merasa bahwa kita itu mengontrol murid. Terkadang kita merasa seperti itu. Ternyata yang saya pelajari bahwa tidak.
kita tuh nggak pernah bisa mengontrol mulut kita. Tetap mulut kita lah yang punya kendali atas dirinya sendiri. Yang kedua juga ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu ada kaitannya dengan penghargaan. Kadang kita merasa kalau kita memberikan penghargaan atau mendapatkan penghargaan itu efektif. Nah, padahal ternyata tidak juga. Kemudian juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menyebabkan karakter. Nah, kalau kaitannya itu dengan hukuman. Terkadang kita atau saat ini nih dirasakan bahwa sesuatu yang salah itu harus kita benarkan dengan menghukum. Ternyata enggak juga. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kaitannya dengan kita sebagai seorang guru. Kadang kita sebagai seorang guru itu punya merasa kalau kita itu bisa memaksa mulut kita, mengendalikan mulut kita. Padahal tidak juga sebenarnya. Nah, itu ilusi yang dikatakan oleh William Glasser. Nah, berangkat dari ilusi itu, ada yang dinamakan dengan disiplin. Mungkin kalau disiplin itu kata yang paling mendasar, yang memang kita sudah dengar juga tiap hari, sudah kita laksanakan juga mungkin kita rasa tiap hari. Tapi setelah saya pelajari, ternyata disiplin itu sangat kompleks sekali. Yang saya anggap awalnya itu disiplin itu ternyata kita mematuhi aturan, itulah disiplin. Ternyata enggak. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut William Glasser tadi, kalau KHD dulu, Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah madika iku jalannya naramu ngelepasin pangreh ning ubutuan puasa aman diri yang enggak. Nah, itulah dibacanya. Bisa dibaca sendiri ya itu ya. Saya juga tadi di papan sana. Nah, kalau diartikan itu merdeka itu artinya atau disiplin itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah tapi juga cakap meminta diri sendiri. Sesuai yang tadi saya bilang. Nah, disiplin itu sama. Jadi yang dimaksud disiplin itu bukan taat pada aturan, tapi bagaimana kita cakap terhadap diri kita sendiri. Ternyata yang disebut disiplin itu. Jadi yang awalnya saya mengira bahwa orang yang disiplin itu berarti kita taat sama aturan nih. Oh, ternyata enggak. Orang yang disiplin itu orang yang bisa mengatur dirinya sendiri ternyata. Jadi kalau kita misalkan lihat siswa yang tepat waktu ke sekolah, kita lihat apakah dia disiplin atau tidak nih tepat waktu sekolah nih. Ternyata bisa jadi dia itu bukan disiplin, tapi terpaksa karena nggak mau dihukum. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantara itu belum termasuk disiplin. Nah, tapi kalau ketika siswa itu datang ke sekolah tepat waktu karena dia merasa bahwa iya saya harus tepat waktu karena ini memang kewajiban dan tanggung jawab saya, nah itulah baru disiplin. Jadi ternyata sangat kompleks ketika siswa tepat waktu, ketika siswa terlambat, ketika siswa salah, itu ternyata alasan dibalik itu tuh bisa menunjukkan hal yang lain. Kalau saya merasa awalnya menggeneralisir gitu. Kalau siswa terlambat, oh ya berarti dia malas. Saya awalnya begitu kan ya. Kalau siswa yang tepat waktu, oh dia rajin. Kalau siswa yang mau mengerjakan tugas, berarti dia sangat rajin. Kalau dia mengerjakan tugas telat, berarti agak malas nih. Kalau siswa yang nggak ngerjain sama sekali, paling malas berarti. Awalnya kan saya begitu. Ternyata enggak. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara kita ada hal lain di balik itu. Alasan siswa melakukan sesuatu, alasan siswa melaksanakan sesuatu itu punya tujuan, kata Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan hanya siswa, tapi memang setiap manusia melakukan sesuatu, setiap manusia melaksanakan sesuatu itu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu yang penting katanya itu. Kita harus mengetahui tujuannya itu apa, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang salah di balik itu. Nah, itu juga berkaitan dengan posisi kontrol tadi. Sebenarnya kita sebagai seorang guru itu biasanya yang jadul banget dulu guru saya itu memposisikan diri sebagai penghukum. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Mulai dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau guru yang dulu saya nggak sebutkan namanya, tapi dulu ada saya punya guru yang sifatnya penghukum. Jadi mau anak salah, nggak tahu alasannya apa, udah hukum dulu pokoknya. Tujuannya tapi memang mendisiplinkan, bukan tujuannya asal hukum. Tapi dia nggak melihat salahnya kenapa, nggak melihat salahnya apa, hukum dulu. Nah, itu penghukum. Di modern ini, penghukum itu sebenarnya sudah sangat tidak relevan lagi dan memang harus ditinggalkan. Kemudian kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang berkarakter pengontrol pembuat orang merasa bersalah itu cenderung berceramah, kemudian
menunjukkan kekecewaannya pada siswa. Biasanya meminta atau memohon, bukan memohon ya, lebih ke meminta bantuan siswanya dengan menunjukkan rasa apa ya, melihat simpati siswanya. Jadi menarik simpati siswa supaya mau menuruti guru itu, bukan karena siswa itu ingin pada diri sendiri, tapi kira-kira gimana supaya siswa menurut dengan si guru karena merasa bersalah nih kalau dia nggak melaksanakan itu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Itu juga sebenarnya mulai harus ditinggalkan juga saat ini. Nah, sebagai teman itu udah mulai ke arah yang positif, tapi ternyata sebagai teman itu tidak efektif. Kita memposisikan sebagai teman itu mungkin hal yang positif, mendekatkan kita pada siswa, tapi membuat siswa ketergantungan. Ketika kita mulai sedikit mungkin menjauh, atau mungkin bukan menjauh ya, mungkin kita punya hal yang lain yang harus dilaksanakan, siswa itu udah tergantung sama kita, ketergantungan. Sehingga kalau kita tidak ada, cenderung siswa itu ya sudah tidak melaksanakan apa-apa. Harus ada kitanya. Nah, sifat itu mungkin yang tidak efektifnya. Jadi sebagai teman juga baik, cuma ya kurang efektif karena ya masa kita harus 24 jam dengan siswa kita gitu. Kalau misalkan siswa kita butuh gitu. Tapi kan itu memang ya, walaupun tugas kita juga kan ada hal lain. Dan kita juga tujuannya mendewasakan siswa. Jadi sebagai teman boleh kita laksanakan, tapi lebih ke kondisional lah, situasi tertentu. Kemudian pemantau itu cenderung melihat perkembangan siswa, tapi dengan terus dipantau terus. Ya sesuai dengan namanya, pemantau. Nah, itu juga cenderung kurang efektif boleh dibilang. Kalau tadi mungkin tidak efektif, sebagai teman ini kurang efektif. Karena apa? Karena sebagai pemantau cenderung siswa itu menunggu diawasi, hanya diawasi terus. Nah, kalau nggak diawasi, ya sudah nggak ada ngawasi, cenderung seperti itu. Nah, kalau menurut yang saya diajarkan pada saya, posisi paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Manajer di sini berarti kita itu mungkin apa namanya, definisi manajer menurut kita berbeda. Cuman manajer yang ada di sini yaitu kita menguatkan si karakter siswanya. Maksud manajernya itu. Jadi bagaimana sih kita supaya siswa itu karakternya kuat, sehingga tanpa kita awasi pun dia sudah kuat karakternya, tanpa kita temani pun dia sudah kuat karakternya, tanpa kita hukum pun dia sudah, ya memang itu karakternya begitu. Nah, kalau di grup itu kalau di itu ya mungkin kalau pelaksanaannya tentunya pasti ada halangan dan hambatan ya, tidak semudah lainnya. Cuman dalam teori saya pelajari bahwa ya kita seperti itu, sebisa mungkin kita kuatkan karakternya, kita tebarkan karakternya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Tantia tentunya, bahwa kita adalah mendidik karakternya di sekolah itu. Nah, sesuai dengan itu ada 3 yang saya pelajari, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang tadi sudah disampaikan bahwa sudah mulai ditinggalkan. Nah, hukuman dan konsekuensi itu biasanya agak disamakan. Jadi orang itu menganggap bahwa hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang sama, padahal ternyata berbeda. Kalau konsekuensi itu ada apa ya disebutnya, antara dua pihak, terus dua pihak itu saling menyetujui kalau konsekuensi. Nah, kalau hukuman cenderung dari satu pihak, hanya pihak yang menghukum, yang memberikan, yang dihukum itu harus menurut. Kalau konsekuensi, dua pihak udah tahu dulu, sehingga yang menerima konsekuensi pun sudah tahu di awal. Nah, itu konsekuensi. Nah, sebenarnya memang ya, saat ini salah satu hal untuk menggeser hukuman itu bisa digeser ke konsekuensi. Walaupun memang tidak efektif, tapi setidaknya dengan tidak menghukum kita bisa menggeser ke konsekuensi, sehingga siswa itu bisa mempelajari bahwa ketika dia salah ada konsekuensi yang harus dilaksanakan begitu. Nah, salah satu yang baru yang saya pelajari adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah bagaimana kita bersikap sebagai manajer tadi. Mungkin ibu guru BK barangkali sudah pernah atau sudah mempelajari tentang restitusi. Saya juga nggak tahu apakah ini dipelajari atau tidak, di mana, di bidang mana, pendidikan mana. Cuman menurut saya ini lebih ke memang dari apa ya disebutnya ya, pendidikan karakter untuk restitusi itu. Barangkali ibu guru BK sudah pelajari gitu. Nah, menurut Kon, ini hal yang saya bilang menarik tadi, bahwa ternyata ketika memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum.
selama ini saya merasa bahwa hukuman itu dengan penghargaan itu sesuatu yang berbeda, nggak ada kaitannya, dan juga nggak terkait nih orang dihukum kok dihukum aja, orang dikasih penghargaan berarti dikasih ibaratnya berarti dia melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga dapat penghargaan. Tapi ternyata penghargaan itu bisa bersifat menghukum juga, yang saya pelajari itu. Lah kenapa katanya bisa menghukum? Ternyata ada 7 alasan kenapa penghargaan bisa disebut sebagai atau bisa bersifat menghukum juga. Nah, yang pertama itu pada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kalau penghargaan itu ketika kita berikan dalam jangka pendek biasanya efektif. Contoh ketika kita misalnya dari siswa, kita puji siswa, biasanya dia nurut. Siswa yang misalkan memang butuh pujian kita puji dalam jangka pendek itu menurut. Tapi dalam jangka panjang belum tentu katanya itu. Nah, kadang kalau kita gunakan lagi penghargaan itu pada siswa itu, gunakan lagi dan terus menerus, lama kelamaan bosan malahan. Sehingga keefektifnya berkurang. Yang awalnya penghargaan itu sangat spesial, dianggapnya kita puji nih, wah kamu luar biasa spesial, tingkatannya. Ketika kita berikan kedua masih spesial, ketiga masih spesial, keempat, kelima dan seterusnya dia mulai berkurang, mulai tingkat spesial tidak ada. Sehingga lama kelamaan tidak efektif penghargaan itu. Orang yang sudah mulai penghargaan mulai akan terbiasa bahwa oh ya udahlah, udah biasa juga saya mah nilai bagus. Oh udah biasa juga saya mah ulangan gak di remedial. Udah biasa juga saya menilai di atas KKM mah. Sudah terasa seperti itu. Jadi sudah penghargaan itu mulai terasa hampa dalam jangka waktu panjang. Itu yang pertama, membuat penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua itu adalah penghargaan sendiri tidak efektif. Yaitu kalau penghargaan tidak efektif di sini dimaksudkan kalau tujuan mendapat penghargaan sesuai dengan keinginannya. Jadi penghargaan itu sangat efektif kalau itu sesuai dengan keinginan si individu tersebut. Kalau dia nggak sesuai yang diinginkan, ya cuma dapat penghargaan juga. Contohnya, kalau anak yang memang tidak punya minat olahraga, atau bukan olahraga, tidak punya minat dalam belajar matematika, contoh saya, ternyata dia nilai matematikanya di atas KKM nih, walaupun cuma sedikit. Kadang ya dia biasa aja karena dia nggak ada minatnya sih belajar matematika. Tapi kalau mungkin dia belajar yang diminati, contoh belajar bahasa Inggris, dia sangat minat nih. Ketika dia dapat nilai yang bagus dalam bahasa Inggris, dia sangat senang sekali karena itu sesuai dengan minatnya dia. Nah, sehingga penghargaan juga sama. Ketika kita memberikan penghargaan pada anak, wah kamu luar biasa nih, dia kalau dia nggak butuh penghargaan itu, ya dia nggak efektif jadinya. Dia nggak akan ngerasa kalau dia itu diberikan penghargaan atau dia itu dihargai. Ya dia biasa-biasa aja. Walaupun kita puji, wah kamu luar biasa ya, tetap biasa aja rasanya. Itu tidak efektif karena dibutuhkan penerimaan juga dari si individu tersebut terhadap sarana itu. Yang ketiga, penghargaan juga merusak hubungan. Nah, ketika misalkan merusak hubungan ini, contoh, ketika kita memberikan penghargaan pada di satu kelompok, kita berikan penghargaan pada satu individu. Di satu kelas, contohnya, kita kasih penghargaan pada orang yang paling hebat lah, paling luar biasa, misalkan. Oh iya, kita kasih penghargaan. Tapi ternyata bisa muncul sifat yang tidak baik juga di teman-teman yang lainnya. Nah, ini dengki itu. Bisa jadi teman-teman yang lainnya ada sifat keirian, kecemburuan, sehingga itu bisa merusak hubungan yang awalnya baik. Ketika diberi penghargaan, justru malah jadi nggak baik penghargaan itu. Yang lihat kita beri penghargaan itu baik, justru itu efeknya malah tidak baik, merusak hubungan itu sendiri. Maka sifat penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, kalau yang ini tuh berdasarkan riset. Jadi ketika ada riset yang dilaksanakan oleh ahli tadi, William Glasser, dia itu ada dua kelompok. Kelompok pertama, bukan dua kelompok. Ada satu kelompok anak yang disuruh membuat sesuatu. Ketika tidak dikasih apa-apa, tidak diminta apa-apa, dia tuh maksimal membuatnya. Nah, ketika misalkan yang kedua nih, ya besok bikin lagi, nanti dikasih nih lebih bagus awalnya. Kita dicoba lagi, sok nanti dibuat lagi, nanti dikasih lagi. Ternyata mulai menurun malahan risetnya itu. Jadi itu berdasarkan riset. Ternyata justru penghargaan itu bukan malah memperbaiki, malah mengurangi ketepatan itu sendiri. Mungkin bisa jadi harapan di anak itu penghargaannya dinaikkan. Makanya, nggak dinaikkan, jadi mereka bekerja tidak sebagus di awal, begitu. Kemudian
penghargaan juga menurunkan kualitas. Itu juga berdasarkan penelitian juga sama, diberikan pada dua kelompok anak juga sama. Ternyata kualitasnya ketika sebelum diberi penghargaan dan setelah diberi penghargaan, pekerjaan si kelompok itu menjadi menurun malahan. Hasilnya itu bukan malah lebih baik, malah lebih menurun. Kemudian juga penghargaan mematikan kreativitas. Nah, yang dimaksud di sini tuh ketika si misalkan kita buat lomba, bukan lomba ya, kita buat ajang, buat bentuk lomba. Silakan coba buat suatu puisi, misalkan saya bilang, karena saya di Indonesia misalkan. Ternyata si anak yang buat puisi, ketika tidak diiming-imingi, dia itu akan membuat secara maksimal. Nah, ketika dia diiming-imingi dia mulai maksimal lagi. Tapi ketika mulai hadiahnya berkurang nih, atau tidak ada hadiah, mulailah hilang sifat maksimalnya. Sehingga menurunkan kreativitas yang awalnya ketika tidak diberikan hadiah, dia masih kreatif. Tapi ketika diberikan hadiah, masih kreatif juga. Tapi ketika hadiahnya mulai ada sih, tapi dikisinin, malah betul kreativitasnya. Nah, itu sifat penghargaan juga menurunkan kreativitas. Nah, yang terakhir ada penghargaan itu menghukum. Itu yang mungkin berseberangan dengan saya juga, yang saya bayangkan awalnya. Pertama itu penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan pada satu orang, sesungguhnya kita menghukum yang lainnya. Kita menghargai satu orang, kalau di kelas, kita menghukum yang 35 dalam teori tersebut. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi baik itu menghukum ataupun memberikan penghargaan, sebenarnya kita tuh mencoba mengendalikan hal tersebut. Contohnya kita pengen anak supaya membuat puisi yang baik kayak tadi, kita kasihlah penghargaan. Nah, itu kita mengendalikan. Kita gimana sih supaya anak mau buat puisi yang baik? Oh, kasih hadiah deh. Nah, itu kan tujuannya adalah mengendalikan. Kemudian yang ketiga juga, orang itu pada dasarnya memang tidak suka dikendalikan. Itu sifat sudah dasar manusia. Sehingga penghargaan itu ketika dalam jangka waktu panjang itu sangat menghukum, sangat terasa terhukum, karena sudah nggak mau dikendalikan lagi. Kita tuh udah capek dikendalikan, walaupun diberikan penghargaan lagi, capek tetap. Ada saatnya ketika kita ya udah, kita nggak mau gitu. Nah, sehingga kalau misalkan bila seperti itu, apakah penghargaan itu sebenarnya tidak diperbolehkan? Sehingga saya berpikir, apa sebenarnya kita tuh nggak boleh ya ngasih penghargaan itu? Nah, itu mungkin bisa dijawab Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah tidak boleh? Apa boleh? Boleh ya? Nah, saya juga sebenarnya sama sepakat. Menurut saya juga boleh kok ya? Kenapa ya nggak bolehnya ya? Walaupun tadi mungkin banyak teori yang mengatakan bahwa penghargaan hukum menurut saya, tapi kok memberikan penghargaan itu bukan sesuatu yang salah menurut saya. Nah, mungkin bisa dari caranya, atau mungkin bisa dari situasinya. Kalau yang diajarkan pada saya, pertama itu penghargaan itu harus diberikan kalau mau memberikan pada satu individu, berikannya secara khusus. Jadi kalau kita mau berikan satu dari satu kelas, jangan berikan depan kelas. Panggil, ini penghargaan untuk kamu. Seperti itu. Nah, privasi. Kalau ranking, makanya sampai saat ini pun masih ada yang memperdebatkan. Ranking itu sebenarnya katanya dari zaman Fir'aun sampai saat ini harusnya nggak boleh ranking itu. Masih juga masih bingung kalau untuk ranking ya. Karena memang ranking itu kalau ya bingung juga ya kalau tidak disampaikan. Nah, tapi kalau kita sampaikan ya itu sama. Kita menghukum orang yang atau menghukum anak yang bawah sebenarnya katanya. Jadi kalau misalkan kalau menurut saya, kalau ini kan teori atau trik yang diberikan untuk penghargaan tadi privasi. Kalau kita hanya ingin memberikan pada satu orang, panggillah anak itu, berikan penghargaannya, jangan berikan ketika di depan yang lain. Atau misalkan kita ingin puji, kita puji secara pribadi. Nah, kamu luar biasa, sudah mau mengikuti pembelajaran atau apa, sudah bisa mengikuti pembelajaran, kamu bisa mengikuti. Sampaikan secara pribadi. Itu yang pertama. Nah, kalau kompetisi mungkin berbeda. Ini penghargaan yang dimaksudkan sebagai penghargaan yang di luar kompetisi. Nah, yang kedua itu kalau kita ingin memberikan secara umum, misalkan di kelas, kita berikan pada semuanya.
Jadi jangan hanya satu. Contoh di kelas ada 36 anak, kita hargailah mereka sesuai dengan tadi keunikannya masing-masing. Ada yang bisa misalkan main bola, hargailah dia bisa main bola. Ada yang bisa napak-napak meja, itu juga suatu bakat. Bisa bikin musik kamar dulu gitu. Nah, itu hargailah itu. Ada yang misalkan sebatas main game, mungkin main gamenya tapi dia hebat ya, hargailah itu. Nah, jadi menurut itu secara umum, tidak hanya maksudnya penghargaan di sini tidak hanya sebatas di pembelajaran, tidak hanya batas di sekolah sebenarnya. Harus secara umum di masyarakat dan di keluarga juga bisa dilaksanakan. Hmm. 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 Boleh, boleh. Tidak, kalau misalkan kita ingin spesifikkan pada pembelajaran khusus ya, misalkan kita ingin bikinnya pada pembelajaran nih, misalkan anak sudah duduk, oh berarti pilihan kita dong. Nah, maka kita jangan bandingkan antara satu anak dengan yang lainnya. Tapi bandingkanlah anak dari sebelum dan sesudah belajarnya. Jadi sebelum belajar, contohnya kalau matematika yang sederhana, ada anak yang nggak bisa perkalian nih. Setelah belajar, contohlah dari bisa perkalian aja. Walaupun materinya itu ternyata sudah fungsi, nggak apa-apa, hargailah di situnya. Jadi tanpa harus melihat konteks apanya, yang penting apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan, hargai itunya saja. Tidak masalah. Kecil